Hai sobat, ketemu lagi sama saya Anwar, admin di Rehat88, channel yang membahas seputar YouTube khusus bagi kalian para YouTuber pemula. Apa yang saya sampaikan di channel ini, pengalaman saya ketika membangun channel ini dari nol dan sampai sekarang. Jadi ilmu yang saya terapkan di channel ini, saya ingin berbagi kepada kalian para YouTuber pemula. Oke sobat, kali ini saya akan membahas sebuah algoritma YouTube. Ini penting untuk dilakukan oleh kalian untuk memahami bagaimana algoritma YouTube itu bekerja. Karena sebagian besar dari kalian, para YouTuber pemula itu, seorang YouTuber yang bukan public figure. Kecuali kalian sudah menjadi public figure, tidak perlu menerapkan apa yang saya sampaikan di channel ini. Karena yang namanya public figure seperti artis misalnya kalian, atau seorang presiden, wali kota, pokoknya tokoh-tokoh publik yang sudah banyak penggemar dan mereka banyak yang tahu, jadi tidak penting untuk melakukan teori yang saya sampaikan di video ini. Tetapi kalian yang para YouTuber pemula penting untuk memaksimalkan, karena saya menerapkan di channel ini dan alhamdulillah hasilnya maksimal sobat. Bagaimana YouTube membantu mempercepat jam tayang dan subscriber banyak berdatangan di channel, karena algoritma YouTube mungkin sudah bekerja dan bisa mendeteksi konten-konten saya yang ada di channel ini sobat. Beberapa video sebelumnya saya membahas sebenarnya sobat, tapi lebih khusus hari ini saya ingin bagaimana algoritma YouTube itu bekerja atas dasar thumbnail yang kalian buat. Jadi ketika kalian membuat thumbnail itu harap diperhatikan, bisa memfungsikan thumbnail ini terbaca dan bisa dilihat oleh banyak penonton. Nah, yang perlu dipahami sekarang adalah dari pengguna yang masuk ke beranda YouTube itu banyak masuk ke YouTube itu melakukan pencarian di HP sobat. Jadi sebagian besar 60% dari pengguna YouTube itu mereka menggunakan perangkat HP. Jadi ini yang harus diperhatikan sobat. Saya akan tunjukkan bagaimana saya menerapkan fungsi thumbnail ini ketika saya melakukan tracking atau pencarian di YouTube. Ini sobat, ini adalah channel saya. Channel saya yang membahas seputar YouTube. Dari 2 bulan yang lalu, saya memanfaatkan thumbnail ini semaksimal mungkin bagaimana bisa mempengaruhi penonton untuk mengklik konten saya yang diupload di channel ini sobat. Jadi semuanya dari pemilihan font, termasuk gambar yang ditampilkan di thumbnail ini, termasuk redaksi yang saya buat ini, semuanya saya maksimalkan. Nah, cara membuat judul di thumbnail itu sudah saya bahas sebelumnya, bagaimana harus sinkron dengan judul dari video, dan kata kuncinya bagaimana sudah saya bahas sobat. Ini khusus di channel saya. Saya terapkan lagi ketika kita coba buka beranda YouTube awal ya sobat. Nah, ini sobat. Nah, ketika tampil ini sobat, ini kan banyak video yang muncul di sini sobat. Kita belum melakukan pencarian, tapi sudah banyak rekomendasi video yang muncul di beranda YouTube paling awal ini sobat. Apa yang kita lihat pertama kali kan pasti thumbnail sobat. Ketika gambarnya menarik dan judulnya itu bikin penasaran, maka pasti akan banyak yang klik. Nah, ini sobat. Nah, ini tampilan di kalau kita membuka di PC atau laptop atau komputer sobat. Ini tampilannya sobat. Nah, ketika tampilannya di komputer itu sudah menarik sobat, tetapi belum tentu di HP menarik, karena secara resolusi HP itu lebih kecil dari PC. Makanya yang harus diperhatikan adalah pemilihan font dan tampilan gambar itu harus tampak sobat, tampak terlihat oleh penonton. Jadi tidak membuat ragu penonton. Jadi kadang kan membuat thumbnail itu redaksinya terlalu banyak sobat. Jadi kadang orang nggak ngerti ini gambar apa, videonya judulnya apa. Jadi mereka biasanya pindah kepada thumbnail yang lebih menarik. Jadi coba lihat sobat, di beberapa video atau konten di YouTube itu pasti di channel-channel besar itu sederhana. Antara pemilihan font dan gambar pelengkap lainnya itu sederhana dan itu langsung bisa terlihat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Beda lagi ketika saya coba tunjukkan ketika kita masuk ke beranda YouTube melalui HP sobat.
Coba kita buka melalui HP. Nah, ketika kita buka pertama kali nih sobat, kita tunggu dulu, ini proses. Nah, ini kan muncul sobat. Nah, ini konten saya sobat, konten saya. Ini kan banyak sobat. Ini banyak sobat. Nah, pasti yang dilihat pertama kali itu kan thumbnailnya juga sobat. Cuma yang membedakan adalah dimensi perangkat sobat. Dimensi perangkatnya itu harus kita perhatikan ketika mau buat thumbnail. Yang jelas ketika kalian membuat thumbnail itu harus dipikirkan bagaimana kalau tampil di HP yang perangkatnya itu kecil, itu bisa terlihat enggak? Dari font, dari fotonya, dari warnanya itu tidak buram. Nah, ketika seperti ini sobat, ini channel saya. Ini kan langsung sobat. Ini sobat. Ini kan muncul sobat. Jadi perhatikan ketika kita sedang membuat thumbnailnya sobat. Pastikan itu bisa terlihat di semua perangkat. Baik di HP ataupun di laptop seperti yang saya tunjukkan tadi sobat. Jadi ketika thumbnail ini sudah maksimal dan bisa terlihat secara jelas di semua perangkat. Karena yang terpenting sebenarnya sobat itu kalau sudah dalam tampilan kecil terlihat fontnya, yang pasti dalam skala besar itu juga akan semakin terlihat. Maka sering-seringlah mencari referensi bagaimana penggunaan font, bagaimana penggunaan gambar itu harus diperhatikan, dan menurut saya sobat sekalian harus memperhatikan ini sobat sebagai YouTuber pemula yang bukan public figure. Jadi maksimalkan sebaik mungkin. Untuk membuat thumbnailnya itu sudah saya bahas secara detail juga di video sebelumnya. Tetapi ini pengalaman saya sobat, sudah saya tunjukkan. Ini contohnya sobat. Ini dari 2 bulan yang lalu sobat. Nah, sebelumnya ini kan nggak menarik sobat. Ini yang sebelum-sebelumnya sobat. Ini ketika tampil di HP nggak menarik sobat. Tetapi 2 bulan ini saya coba maksimalkan bagaimana penggunaan font, bagaimana gambar yang harus ditampilkan di sini. Itu semuanya saya lakukan semaksimal mungkin. Termasuk dari sisi warna, cari warna yang cerah. Dan ini saya pertimbangkan juga ketika dibuka di perangkat seluler, di HP. Jadi yang bisa terlihat sobat. Jadi itu yang saya maksimalkan selama 2 bulan ini. Makanya saya ini ingin berbagi kepada kalian semuanya. Karena ternyata ini efektif sobat untuk bisa diterapkan oleh kalian juga para YouTuber pemula. Mungkin itu sobat yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan di sini, silahkan komentar di video, pasti akan saya jawab. Prinsipnya saya ingin berbagi kepada kalian para YouTuber pemula khususnya agar saya menjadi bagian dari kesuksesan kalian. Kalau saya bisa sukses, kalian para YouTuber pemula yang nonton video ini saya doakan juga semoga sukses. Jangan lupa sobat, tetap ikuti konten-konten terbaru dari channel ini karena apa yang saya sampaikan atas pengalaman saya mengelola channel ini. Terima kasih sobat, semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Salam.